Sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pandang kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Katakan Tuhan kita baik ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jelek dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan rancangan Tuhan itu melebihi pikiran kita. Rancangan Tuhan itu tinggi melebihi daripada langit dan dalam melebihi daripada lautan. Kita nggak pernah duga, kita nggak pernah pikirkan, seperti kita hari Kamis belajar apa yang dialami oleh Maria, apa yang dialami oleh Elizabeth, ya. Tuhan tidak pandang usia, mau engkau usianya sudah tua, mau engkau usianya sudah lansia, mau engkau usianya masih muda, mungkin kau berkata, oh saya masih muda sekali, mungkin kita berkata, oh saya sudah tua sekali. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, bagi Tuhan tidak ada kata terlalu cepat, karena Tuhan Dia merancangkan yang terbaik buat kita, amin. Mujizat juga tidak harus diminta, tapi dengan kasih karunia Tuhan, Dia buat yang terbaik buat kita. Apa yang gak pernah kita pikir, bayangkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari Kamis lalu kita belajar bagaimana kedatangan Tuhan itu membawa mujizat buat Maria, buat Elizabeth. Ya, mari sepanjang Natal ini kita mau lihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Sore hari ini kita mau buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama kita baca dulu ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Ya. Ketika saya dipercayakan untuk membawakan firman, mari kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa Natal, ya, sehingga kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu bukan hanya sekedar datang begitu saja. Dia mau buat perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang sudah percaya katakan amin. Yuk saya baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu baca ayat yang ke-19 dan selanjutnya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sama-sama, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tangkap firman Tuhan pada sore hari ini. Yang kita mau percaya dulu, yang mau kita imani dulu, bahwa Allah menyertai kita. Kasih tahu kanan kirinya, Allah menyertai kamu loh. Katakan, Allah menyertai kamu loh. Yang mau disertai Tuhan katakan amin. Imani dulu Bapak Ibu, Tuhan itu rindu menyertai kita. Tuhan itu rindu berjalan bersama dengan kita. Tuhan itu rindu berbuat yang terbaik buat kita. Makanya Dia rela turun datang. Kita yang gak punya harapan, kita yang gak punya masa depan, tetapi pada akhirnya Tuhan bisa merencanakan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, sore hari ini kita mau belajar tentang Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari Kamis kita belajar tentang Maria dan Elizabeth. Sore hari ini kita mau belajar tentang Yusuf.
Bukan berarti kita tidak meneladani Yesus. Tapi kita mau belajar, seri Natal ini kita mau belajar. Orang-orang yang ada di dalam cerita Natal itu apa saja sih yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang Tuhan perbuat, Tuhan juga sanggup perbuat hari ini. Buat kita, buat orang-orang yang percaya khususnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita mau belajar di dalam Matius ini, pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, itu seakan-akan tidak penting ceritanya. Iya kan? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, itu ditulis satu-satu. Anaknya Abraham siapa, anaknya Ishak siapa, anaknya Yakub siapa, anaknya Yehuda siapa, dan seterusnya. Kalau kita mau lihat itu panjangnya ada 14 kali 3, ada 42 generasi. Ada berapa Bapak Ibu? 42. Kita saja di sini, Bapak Gembala ke saya. Cucunya belum. Nanti 42 generasi itu berarti berapa tahun lamanya? Betul ya Bapak Ibu? Tapi kita lihat, ngapain ini perlu ditulis? Ingat, Tuhan itu yang pertama kita harus percaya. Kita buka Mika pasal yang 5 ayat yang pertama. Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Dikatakan di situ apa? Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan apa? Akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari zaman dulu kala. Ini enggak tahu zaman generasi keberapa. Tapi Tuhan sudah janji bahwa suatu saat nanti puluhan generasi ke depan akan lahir seorang yang memerintah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukan manusia sehingga ia apa? Lalai menepati janjinya. Saya ingat ayat ini kapan hari zaman berapa tahun yang lalu Mak Ratna pernah tanya terus. Ini maksudnya gimana toh? Ini tentang janji gimana toh? Simpelnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Apa yang ada ditulis di sini semua, itu Tuhan pasti akan genapi. Amin Bapak Ibu. Kalau dia janji yang baik, pasti dia akan kerjakan. Kalau dia ada tulis konsekuensinya di situ, pasti dia akan kerjakan. Yang kita mau belajar pada sore hari ini, di dalam Natal tahun yang ke-2024, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Mau itu berapa lama, mau itu berapa panjang, mau itu boleh dunia, boleh gonjang-ganjing, tetap janji Tuhan pasti jadi. Enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa, pasti jadi. Katakan kanan kirinya, pasti jadi. Itu dulu. Dan itu terjadi dalam kelahiran Tuhan Yesus. Dia sudah ngomong di dalam kitab Mika, Nabi Mika. Nanti suatu saat akan lahir juru selamat. Pertanyaannya buat jemaat pada pagi sore hari ini. Masihkah kita percaya janji Tuhan sungguh-sungguh? Kalau kita percaya janji Tuhan sungguh-sungguh, ayo kita tunjukkan. Bukan hanya berkata dalam hati, oh saya percaya, amin. Saya percaya, amin. Mana bukti kepercayaanmu? Seringkali kan pasangan kan gitu. Katanya cinta dibukti nih. Ya kan? Dulu waktu awal-awal kasih bunga, kasih coklat, ya kan, kasih makanan. Sekarang sudah dapat, wis mulai neko-neko, ya kan? Bunga udah nggak ada, makanan udah nggak ada. Janji manis. Tentu minta bukti. Sore hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan aku percaya sama Tuhan, mana buktinya? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan ada 42 generasi di situ. Mulai dari Abraham sampai ke dalam Raja Daud,
sampai ke dalam selanjutnya, sampai ke keturunan Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau tanya Bapak Ibu, di dalam perjalanan 42 generasi itu, kira-kira di tengah-tengah itu ada yang bengkong apa enggak Bapak Ibu? Secara manusia ada yang bengkong enggak kira-kira? Misalnya ini dari keturunan pertama, keturunan ke-10. Ada enggak kira-kira yang anaknya tiba-tiba betik kemudian mundur jauh daripada Tuhan? Ada enggak? Ada. Bukan enggak ada. Daud anaknya Salomo. Salomo kita lihat dia pernah punya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Turun ke anaknya Rehabeam. Sampai bangsa Israel dibawa kepada pembuangan. Harusnya kalau kita melihat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harusnya rencana Tuhan gak jadi dong. Kenapa? Jalannya melengseh. Jalannya keliru, betul apa betul? Harusnya kan kalau rencana Tuhan itu jalannya lempeng lurus. Tapi pertanyaannya sore hari ini. Waktu jalannya generasi itu melengseh Bapak Ibu. Jalannya generasi itu melenceng. Tetap enggak janji Tuhan itu jadi? Tetap enggak keturunan Daud itu tetap akan memerintah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tetap kan? Berarti Tuhan itu adalah sutradara yang hebat dalam kehidupan kita. Bukan berarti ya sudah, kalau begitu jalanku tak melengsek sekarang. Jalanku saya bengkokkan sekarang. Jalan saya sekarang saya mau buat seenak perut saya. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam mau-maunya saya. Bapak Ibu, kalau jalan kita melengsek, jalan kita buat menggok, jalan kita buat hidup di dalam dosa. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Tapi rencana Tuhan tetap akan jadi. Jadi bukan berarti Tuhan mengizinkan, jalanmu melengseh aja. Enggak. Kalau engkau melengseh rugi sendiri. Tapi ketika engkau tetap percaya, engkau tetap sungguh-sungguh beriman. Enggak jalan serong ke kiri, enggak jalan serong ke kanan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan melengseh ke kiri, jangan melengseh yang ke kanan. Lurus. Untung kita yang terima. Tapi ingat tetap Tuhan sutradara yang hebat. Dia bisa buat pokoknya kalau dia sudah janji pasti jadi. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan engkau takut. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini kita lihat. Malaikat datang ngomong sama Yusuf, ayat yang ke-20. Dikatakan di situ apa? Janganlah engkau takut. Malaikat datang sama Maria, dia ngomong apa? Janganlah engkau takut. Datang sama Elizabeth, dia ngomong apa? Janganlah engkau takut. Hari ini ada yang takut. Hari ini ada yang khawatir. Hari ini ada yang bimbang. Bukan malaikat yang datang. Tuhan Yesus sudah datang sendiri di dalam hidupmu. Kita sudah lihat kan? Dia janji gak pernah dia ingkari. Dia adalah sutradara yang hidup. Boleh hari ini hidup kita terpuruk. Boleh hari ini hidup kita gak bagus. Tapi dia bilang, jangan takut. Kasih tahu kanan kirinya. Jangan takut. Asalkan kita mau percaya. Imani dari dalam hati kita yang ambil pesan Natal 2024 ini. Jangan takut. Percaya saja. Karena dia sutradaranya Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita pernah merasakan, aduh aku ini terpuruk dalam sebuah masalah. Dan masalah ini berat sekali. Tapi buktinya hari ini Tuhan masih buka jalan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan masih buka pintu jalan keluar buat kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan tidak hanya semurah masalah kita hari ini. Kalau kita mau dituntun Bapak Ibu, sampai nanti di ujungnya, Tuhan akan tuntun kita di dalam rencana Tuhan. Asalkan kita percaya. Siapa Yusuf ini? Yusuf ini lahirnya di Bethlehem, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yusuf ini lahirnya di Bethlehem.
Sedangkan tadi kita lihat di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan di situ apa? Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Hai yang apa? Hai yang terkecil. Yusuf lahir dari kaum yang paling kecil. Kalau saya mau cerita ya kan, kalau saya mau gambarkan siapa hari ini mungkin hari ini ada yang orang ditanyain, kamu lahir di mana? New York. Wah, lahirnya New York rek ngomong Inggrisan. Kamu lahir di mana? Surabaya. Sik mending Bapak Ibu, kota pahlawan. Kamu lahir di mana? Kupang. Loh, masih ibu kota Bapak Ibu. Kamu lahir di mana? Jember. Sik oke Bapak Ibu. Jember terkenal dengan apa? Nangka. Kok tape? Tape itu Bondowoso. Jeruk itu apa? Sembrono. Semboro Mas yang bilang iki sing khotbah iki nglintur iki. Semboro kok sembrono itu. Kamu lahir di mana? Bogor loh, kota hujan. Kamu lahir di mana? Malang. Kamu lahir di mana? Waikabubak. Endi ku Waikabubak? KTP saya Sumba Barat Bapak Ibu. Ditanya orang, mana itu Sumba Barat ya? Gak payu Sumba Barat gitu ya. Mana coba? Kota yang paling kecil yang kita nggak tahu di mana coba Bapak Ibu? Kamu lahir di mana? Sabu. Ada rajuannya lagi gitu kan ya. Endi ku Sabu. Kalau Medan kan masih mending, tebing tinggi, Deli Serdang ya kan, Ambon. Endi ku Sabu itu. Kota yang nggak dianggap, Blitar, ya kan? Kota yang nggak dianggap, dikatakan kaum yang terkecil. Tetapi ketika Yesus hadir di situ, lihat hari ini Bethlehem dikatakan apa? Rumah roti. Kenapa dikatakan rumah roti? Karena Yesus lahir di situ. Ketika Yesus lahir dalam hidupmu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun engkau, setidak mampu apapun hidupmu, sebodoh apapun hidupmu. Nanti kalau saya ngomong goblok jangan direkam Bapak Ibu ya, viral lagi nanti. Saya nggak bilang siapa yang goblok ya, segoblok itu kan bahasa Jawa, segoblok apapun hidupmu. Setidak mampu apapun hidupmu, seperti Bethlehem, kota yang kecil ini, Tuhan mampu mengubahnya menjadi kota yang besar, menjadi kota yang hari ini banyak dikunjungin orang, menjadi kota yang hari ini keberkatan. Dulunya kota yang kaum yang paling kecil. Ada amin Bapak Ibu. Seterpuruk apapun hidup kita hari ini, ketika engkau percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, Tuhan mampu ubahkan. Bukan hanya Yusufnya kan jadi terkenal sekarang. Siapa dia? Bapaknya Yesus. Tapi kotanya juga ikut terkenal. Kalau hari ini engkau, Yesus lahir dalam hidupmu, keluargamu juga akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu juga akan diberkati Tuhan. Tapi tunjukkan dong rasa percayamu itu gimana. Diajak doa angele. Lebih milih nonton YouTube di rumah. Wong sudah tinggal turun masuk gereja, mulai maneh gitu kan ya. Tinggal turun masuk gereja gitu, cuma 2 jam ibadah. Mulai maneh gitu kan ya. Tunjukkan kepercayaanmu sama Tuhan. Jangan lihat hari ini hidupmu terpuruk, sudah gak bisa buat apa-apa, sudah itu, sudah ini. Hari ini berubah. Tekad, ngomong, Tuhan saya mau. Tuhan saya pasti bisa. Tuhan saya percaya. Arti kata Yusuf itu apa? Yusuf itu punya arti nama apa? Biar dia yang menambahkan. Dia itu siapa? Tuhan. Biar dia yang menuntun. Let him
all. Biarkan Tuhan yang bekerja. Makanya kan dikatakan ayat yang ke 22, Matius 1 ayat yang ke-22. Hal itu terjadi apa? Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Di dalam Lukas juga dikatakan kan, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Let him all. Biarkan Tuhan yang ada dalam hidupku itu yang bertambah. Biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Aku semakin berkurang, tetapi Tuhan semakin yang bertambah. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar. Yusuf mau menyerahkan hidupnya. Supaya Tuhan yang bekerja. Hari ini ayo kita pakai prinsip ini. Tuhan, aku percaya. Percayanya gimana? Biar apa yang menjadi kehendak-Mu itu terjadi dalam hidupku. Tapi sebagai bukti kepercayaanku, aku mau hari ini semakin giat ikut Engkau. Aku mau semakin menunjukkan kepercayaanku. Istri kalau percaya sama suami, tentunya istri akan nurut apa yang dikatakan suami, betul? Istri kalau percaya sama suami, suaminya kemana dia akan dukung, dia akan berusaha untuk support. Tentunya pasti suaminya jalan yang benar. Itu bukti kepercayaan. Kita kalau percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, jalan. Kenapa kok Yusuf bisa dipilih Tuhan? Kenapa kok Yusuf juga dipakai Tuhan? Padahal kita mau lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-19 dikatakan di situ, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini yang kita mau belajar. Kenapa Yusuf bisa dipakai? Dia bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Yusuf itu manusia biasa. Itu dulu Bapak Ibu. Apa maksudnya Yusuf manusia biasa? Kita lihat ketika Yusuf ada dalam tekanan. Iya kan Bapak Ibu, Yusuf ini dalam tekanan loh. Bukan berarti kalau orang zaman sekarang kan begini kan. Kalau misalnya, apalagi zaman sekarang ini pergaulan itu kan semakin bebas. Kalau misalnya mungkin terjadi persetubuhan gitu ya, ada hamil di luar nikah. Terus dikatakan, oh saya hamil oleh Roh Kudus gitu kan ya. Ada benih ilahi. Yang laki kan merasa, oh aman gitu kan ya. Oh aman. Tapi Yusuf ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia pada waktu itu dia mendengar, loh Maria ini padahal bukan saya loh. Dia belum menikah sama saya. Dia belum tunangan, belum married, tapi kok sudah hamil. Ya dia dalam hati juga mengalami tekanan. Gimana nih? Nanti orang melihat saya gimana? Pastinya kan dia memikirkan dirinya dia sendiri dulu kan. Sebelum dia pikirkan Maria. Aku dikatain orang apa? Ngamilin perempuan gitu ya. Belum tunangan, belum menikah. Tapi kok moro-moro hamil? Hati-hati anak muda. Zaman sekarang ini pergaulan bebas. Media sosial juga mendukung. Hati-hati dengan pergaulanmu. Tapi Yusuf ini dikatakan orang yang tulus hati. Dia nggak neko-neko. Tetapi pada waktu itu imannya sempat goyah. Dia pun mungkin juga agak kecewa mungkin dalam hati. Saya ini kepingin kalau bisa anak itu benihnya saya gitu kan ya. Tapi kok tiba-tiba ini muncul, tiba-tiba Maria sudah hamil. Itu yang pertama dulu. Dia kecewa. Dia tertekan. Kemudian satu sisi yang lain dia lihat juga Maria. Sakno ya Maria ya. Ya kan? Maka kan dia bilang di situ, orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia juga berpikir, kasihan ya Maria ya. Kasihan. Ya sudahlah,
saya juga berusaha untuk menceraikannya. Ada orang beberapa saat itu saat ini memakai alasan-alasan yang bagus untuk mungkin tidak percaya sama Tuhan. Mungkin kalau enggak pelayanan alasannya bagus. Oh, saya sudah terlalu tua. Alasannya kelihatannya bagus. Oh, saya sekarang udah terlalu tua. Sudah kasih sama yang muda-muda. Sudah yang ini enggak usah pelayanan lah, yang tua-tua duduk. Enggak lama duduk hilang. Oh, saya enggak datang ibadah takut ngerepoti. Ya kan? Oh, saya enggak datang ibadah, saya alasannya begini. Pokoknya pakai alasan yang kelihatannya bagus. Seringkali kelihatan alasannya tepat. Seperti Musa, ketika dia disuruh untuk pergi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, dia bilang apa? Tuhan, jangan pakai aku. Mulutku ini mulut yang enggak patah kata. Enggak pinter ngomong Tuhan. Alasannya ada aja. Ya itu Yusuf juga pernah seperti itu. Dia punya banyak alasan untuk kalau bisa jangan aku gitu. Hati-hati Bapak Ibu, manusia itu paling pinter bikin alasan. Dan alasannya itu kelihatannya bagus, alasannya kelihatan baik. Dan ada saja kesempatan justru ketika kita beralasan, nanti kita tambah jauh. Sore hari ini kalau kita percaya sama Tuhan, belajar jangan banyak alasan. Pokoknya kita hanya bilang, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah dalam kehidupanku. Tuhan, apa yang Kau mau jadilah dalam kehidupanku. Tuhan gak lihat alasan kita apa. Dikatakan di situ Yusuf orang yang tulus hati. Tuhan lihat isi hatimu. Daud tidak dilihat perawakannya. Daud gak dilihat gantengnya. Kalau mau dilihat perawakan, kakak-kakaknya lebih ganteng. Kakak-kakaknya lebih hebat. Tapi Tuhan lihat isi hati. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat hati kita. Biarlah hati kita ini tulus. Memang kita manusia biasa. Mungkin banyak alasan yang kita bisa buat. Tapi izinkanlah Bapak Ibu, hati kita ini yang tahu. Tuhan, berikanlah aku hati yang tulus. Berikanlah aku hati yang pure. Ketika aku menghadapi tekanan, ketika aku menghadapi tantangan seperti Yusuf, ketika aku menghadapi setiap masalah demi masalah, biarlah hatiku ini tetap berfokus kepadamu. Makanya kan dikatakan hati itu tiap hari harus terus diuji. Hati tiap hari terus diuji. Kalau hati kita teruji, hati kita terus bisa dilihat Tuhan benar. Lihat mujizat demi mujizat itu Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, ayo biar hati kita ini tulus. Hati kita ini tulus. Nah kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf dia sempat mundur, dia mau ngambil keputusan yang penting. Ini keputusan besar Bapak Ibu. Hati-hati dengan keputusan kita. Sekali ngambil keputusan, tidak bisa kembali lagi. Kalau Yusuf sekali dia bilang, saya mau bercerai. Oke, dia bercerai hari itu. Oke, dia mundur sama Tuhan waktu itu. Oke, dia jauh sama Tuhan pada waktu itu. Tapi masa depannya kan kita tidak tahu. Tapi dikatakan ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Yang pertama tadi kita belajar, Yusuf manusia biasa. Ia sadar dirinya banyak kekurangan. Hari-hari ini banyak orang gak sadar diri. Merasa semuanya itu karena kehebatan kita. Merasa semua itu karena kemampuan kita. Merasa semua itu karena otak kita. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kepintaran saya, kalau bukan karena politik saya bisa ada di posisi hari ini. Manusia kadang seringkali kalau sudah diangkat gak sadar diri. Tuhan mau pakai orang yang sadar diri.
Makanya Yusuf itu yang kedua, dia orangnya nggak ceroboh Bapak Ibu. Sebelum ambil keputusan penting, dikatakan ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, ia mempertimbangkan maksud itu. Hari ini banyak orang kalau sudah ambil keputusan, saya mundur. Seperti penjaga yang ada di kubur Yesus. Padahal dia sudah melihat kebangkitan Yesus. Dia sudah merasakan kasih-Nya Tuhan. Dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Disuap dengan uang. Enggak mau repot. Saya pilih mengatakan Yesus tidak bangkit. Yesus mayatnya dicuri. Banyak orang hari ini ketika disuap oleh dunia, dia lebih memilih itu. Ibadah masih ibadah. Datang ke gereja masih datang ke gereja. Tapi hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Tapi Yusuf, sebelum dia mengambil keputusan yang penting, dia enggak ceroboh. Dia mempertimbangkan baik-baik. Mungkin zaman sekarang kalau kita bilang mempertimbangkan itu apa? Dia betul-betul bertanya sama Tuhan. Tuhan, betul enggak kira-kira ini yang Tuhan mau? Mungkin dia puasa. Hari ini Bapak Ibu ketika kita sedang mengalami kesulitan, jangan ambil langkah ceroboh. Ada orang di luar pernah curhat dengan saya. Bukan saudara, bukan siapa-siapa. Tapi karena sering ketemu, dia curhat. Saya ini bingung. Saya harus mencukupi kebutuhan rumah tangga. Harus mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pokoknya apa yang bisa mengeluarkan uang, saya ambil. Akhirnya apa? Ngambil uang dari pinjol. Bunganya berapa? 11%. Gila Bapak Ibu. Pinjol itu kalau kasih keluar uang Bapak Ibu, 10 juta, 15 juta. Saya tanya, bunganya berapa? 11%. Kalah PPN Bapak Ibu. Dipotong di muka, apa dipotong di belakang? Dipotong di depan. Ambil Bapak Ibu. Ceroboh. Karena apa? Karena tergusut, terburu-buru. Karena nggak pikir panjang. Hari-hari ini ketika dia bilang, sering cerita sama saya, dia bilang, rugi saya ambil seperti itu. Ternyata ketika saya nggak ambil seperti itu, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Yang penting hatinya benar. Yusuf dia nggak ceroboh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia nggak sembarang aku bilang aku mau cerai sama Maria. Nanti tunggu dramanya Bapak Ibu ya. Tanggal 24 atau 25 drama. Anak-anak kaum muda sudah mempersiapkan yang bagus. Ya. Yusuf ini dia betul-betul pikir baik-baik. Nggak gerusu-gerusu. Nggak buru-buru. Banyak orang karena hatinya panas. Banyak orang karena pikirannya nggak bisa tenang. Pokoknya dia lihat, saya maunya ini, jalan. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah melangkah, belum tentu ada jalan kembali. Kalau sudah memilih langkah ini, belum tentu nanti ada jalan yang sama lagi. Meskipun kita tahu Tuhan pembuat jalan. Tapi jangan karena hati yang panas, jangan karena pikiran yang mampet, jangan karena sumbu yang pendek, kita ambil keputusan yang merugikan kita sendiri. Pemimpin rumah tangga, suami, istri, pemimpin juga di dalam pekerjaan, yang ceroboh mengambil keputusan, itu bisa menyengsarakan istrinya, bisa menyengsarakan anaknya, bisa menyengsarakan orang-orang yang ada di bawahnya. Betul apa betul? Jangan ceroboh. Kita buka sebuah cerita di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini.
Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Orang yang gerusa-gerusu, orang yang ceroboh, dikatakan orang yang bodoh. Ini ceritanya gimana toh? Masa sensus salah? Ceritanya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sensus itu kalau enggak disuruh sama Tuhan, enggak boleh. Ada di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-12. Biasanya sensus itu dilakukan ketika, coba kita buka. Keluaran 30 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, Keluaran 30 ayat yang ke-12, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Biasanya ketika orang disensus itu biasanya untuk melakukan persembahan. Menghitung maksudnya persembahan daripada bangsa Israel. Tetapi Daud itu pada waktu itu dia lagi gemetar, dia lagi takut karena waktu itu dia mau perang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah karena dia takut, kenapa? Karena waktu itu dia lagi bingung, makanya dia sensus. Tujuannya untuk apa? Kepingin tahu bangsa Israel ini jumlahnya berapa toh? Supaya bisa nanti tahu ketika perang itu berapa lawan berapa. Jadi ada perkiraan menangnya gimana, kalahnya gimana, begitu loh. Tapi aturannya harusnya Raja Daud tahu. Sensus itu bukan untuk itu. Kenapa Raja Daud kok bisa ceroboh Bapak Ibu? Karena dia jauh daripada Tuhan. Kenapa Raja Daud bisa seperti itu? Karena dia takut. Kenapa takut? Karena tidak melekat sama Tuhan. Imannya lagi down. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan kita, tetap melekat sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap dengar firman Tuhan. Saya cerita ada yang dikatakan, oh alasan yang bagus. Saya pernah tanya sama orang, hari ini sudah pergi gereja belum? Tuhan bilang hari Minggu itu hari Sabat. Kalau engkau dekat gereja, ya pergi ke gereja. Kecuali engkau di ujung dunia, nggak bisa ke gereja, beda cerita. Apa yang dikatakan? Aduh, pikiran saya lagi nggak ke situ. Hati saya hanya terbawa, saya mau duduk di dalam kamar, saya mau dengar firman Tuhan sambil mendengarkan pujian-pujian. Dia tanya sama saya, kira-kira menurut kamu benar atau enggak itu? Saya bilang, Tuhan bilang hari Sabat itu saatnya datang ke rumah Tuhan. Alasannya baik loh Bapak Ibu. Alasannya benar loh. Saya lagi sumpek, hati saya enggak terbawa ke gereja. Tapi saya tetap loh dengar firman, saya tetap loh dengar streaming, saya tetap loh dengar pujian. Tapi kan Tuhan ngomong, hari Sabat datang ke gereja. Wong ndak hujan, wong rumahmu dekat sama gereja, nggak sampai 5 menit datang ke gereja. Terus Bapak Ibu lihat siapa di sini yang nggak datang ya? Jalan juga nggak panas, punya mobil, punya motor. Dia tanya, salah apa enggak ya? Saya jawab, alasanmu kelihatannya benar, tapi salah. Tuhan bilang hari Sabat datang ke rumah Tuhan. Kenapa kok orang itu seperti itu? Hatinya penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Sama seperti Raja Daud. Dia gelisah, dia khawatir. Makanya Bapak Ibu jangan jauh sama Tuhan. Apa yang terjadi? 2 Samuel 24 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Dikatakan di situ apa? 2 Samuel 24 ayat yang ke-11. Lanjut yang tadi. Ayo. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihara Daud demikian. Lanjut. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat yang ke-13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang kepada engkau 3 tahun kelaparan.
atau 3 bulan engkau dikejar lawan, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu, maka sekarang pikirkanlah, timbanglah. Orang itu kadang sudah ngambil keputusan dulu, baru apa? Menimbang. Baru apa? Baru mempertimbangkan. Harusnya sebelum ambil keputusan, itu mempertimbangkan dulu baik-baik. Kalau saya jauh daripada Tuhan ini gimana ya? Kalau saya mundur daripada Tuhan ini gimana ya? Jangan nanti seperti ini. Apakah Tuhan jahat? Enggak, ini sebuah pelajaran Bapak Ibu. Sebelum melangkah, pertimbangkan baik-baik. Jangan pakai emosi, jangan pakai kepintaran, jangan pakai kata hatimu. Tapi pertimbangkan betul-betul apa mau Tuhan. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Nah, ketika kita itu mempertimbangkan, kita dekat sama Tuhan, kita berpuasa, kita berdoa, kita beribadah, Tuhan tuh kasih jalan, Tuhan tuh kasih pencerahan. Betul? Seringkali kan kita ngomong, saya sudah tanya Tuhan, tapi Tuhan gak jawab. Mana Tuhan gak ngajarin? Mana Tuhan gak berbicara? Karena Tuhan tahu sikap hati kita. Hari ini kalau sikap hati kita tulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sikap hati kita ini benar, ketika kita berdoa, minta tolong, minta jalan, minta tuntunan, Tuhan bisa bicara dalam kehidupan kita. Amin. Saya ditolong Tuhan bolak-balik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya ada dalam kesesakan, ketika saya terhimpit, Tuhan buka jalan. Tuhan bela. Saya percaya kalau hari ini Yusuf alami hal yang seperti itu. Saya alami hal yang seperti itu. Meskipun hari ini masih banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Bapak Ibu pun yang hadir di tempat ini. Ketika engkau berserah dan engkau lebih memilih kehendak Tuhan, pasti ada jalan buat kehidupan kita. Katakan kanan kirinya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Hari ini ketika engkau sedang memikirkan, jodohku mana ya? Jodohku mana ya? Datang berdoa. Yang pria ketika Tuhan bilang jalan, jangan kau duduk diam. Gitu kan ya? Bergerak. Ketika wanita engkau mungkin bilang mana ya? Ketika Tuhan tunjukkan, datang, jangan asal dihantam ke kromong. Asal maunya, baru menyesal kemudian. Percaya Tuhan mampu tunjukkan. Mungkin kalian berkata seperti ini. Sudahlah lihat yang sudah-sudah. Lihat teman-temanku. Enggak seiman juga aman-aman saja. Ada artis yang enggak seiman. Ya kan? Katanya, wah bahagia. Rumah tangga paling bahagia. Ujung-ujungnya cerai. Yang satu percaya Tuhan, yang satu enggak percaya Tuhan. Wah, ini rumah tangga paling bahagia. Ujung-ujungnya cerai. Ya, kita jangan melihat hal-hal yang seperti itu. Kita harus ambil langkah dari sekarang. Percaya Tuhan buka jalan. Itu yang kedua. Ya, Yusuf orang yang enggak ceroboh. Ya kalau Yusuf baik sudah pasti. Yusuf tulus hati pasti. Tapi yang kita mau belajar tadi yang pertama apa? Yusuf orang biasa. Punya tekanan, punya persoalan. Tapi dia enggak sembarangan. Dia enggak ceroboh ambil langkah-langkah kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga. Ini yang paling penting. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Tadi Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Arti kata nama Yusuf, let him all. Biarkan Tuhan yang bekerja.
Artinya apa? Yusuf orang yang mau dipakai sama Tuhan dan dia punya keteguhan hati. Banyak orang cuma ngomong saya percaya, tapi hidupnya dipakai enggak mau. Ada saja alasan yang dipakai, alasan yang kelihatannya benar, seperti Yusuf tadi kan, kasihan Maria, kasihan gini. Tapi Yusuf beda. Tuhan, kalau engkau mau pakai aku mau melangkah. Dan ketika aku mau melangkah, aku akan tuntaskan sampai akhir. Kita lihat ceritanya Yusuf, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia pada waktu bilang, ya Tuhan, ayat yang ke-24 kan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, meskipun gak sesuai dengan keinginannya. Keinginannya itu menceraikan Maria, keinginannya itu ikut dunia, keinginannya itu keuntungannya dia, tapi dia belajar, Tuhan, aku ikut maumu Tuhan. Meskipun ini bukan kehendakku, tapi aku mau belajar nurut. Dan sampai akhir. Banyak orang di awal-awalnya get Bapak Ibu. Awal-awalnya gigi 5. Tengah-tengah habis bensin. Karena apa habis bensin? Lihat kenyataan tidak sebanding dengan harapan. Lihat kenyataan jauh daripada harapan. Lihat keadaan tidak sesuai keinginan. Katanya ikut Tuhan, ABC, tapi gak seperti itu. Lihat Yusuf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia bilang, oke Tuhan saya mau. Apakah ketika Yusuf bilang saya mau, Maria dipersiapkan tempat yang bagus, rumah sakit yang bagus, atau penginapan yang bagus untuk melahirkan Tuhan Yesus? Tidak kan? Apa yang terjadi? Maria dibuat pindah sini, pindah sana. Cari tempat penginapan saja sampai dikatakan susah. Tidak, di dalam Lukas dikatakan tidak ada yang mau. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-7 dan Lukas 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bukan berarti ketika Yusuf bilang, saya mau. Terus kemudian, wah fasilitas semua tercukupkan. Rumah sakit yang bagus. Fasilitas yang bagus, ada asuransinya, nggak bayar. Kan ada zaman sekarang kan asuransi melahirkan. Jadi mau dibeli, ya kan, mau lahir biasa, mau lahir di operasi, gratis. Tempat semua tercukupkan, makanan semua sehat, bergizi. Tapi ini Tuhan Yesus lahir ditolak di mana-mana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi apakah itu membuat semangat Yusuf hilang? Puji Tuhan, hari ini meskipun dari tadi angin kencang, saya lihat tadi di dekat tol itu ada pohon yang cukup besar jatuh, patah dari bawahnya. Ya kan? Tapi jemaat tetap datang hadir. Tetap datang cari Tuhan. Meskipun ya ada anak-anak sekolah minggu beberapa yang tidak hadir, meskipun ada juga beberapa jemaat yang tidak hadir. Tetapi, puji Tuhan, ya, meskipun hujan keras, tapi tidak menyurutkan iman kita untuk datang ibadah. Jangan berharap manusia yang akan mengganti. Berharaplah Tuhan yang mampu mujizat membawanya dalam kehidupan kita. Asal kita apa? Tulus hati. Yusuf lakukan itu dengan tulus Bapak Ibu. Dia gak bilang, bukannya ikut Tuhan ini percaya, bukannya melakukan kemauan Tuhan, bukannya tambah ditolong, tambah ditolak kanan kiri gitu kan ya. Penginapan ini ditolak, belum nanti dikejar lagi sama Herodes ya kan, belum lagi nanti dikejar anaknya mau dibunuh. Sudah lahir, dikasih persembahan, emas, kemenyan, mur. Habis itu apakah selesai di situ? Ternyata ada lagi sensus. Malaikat bilang lagi sama Yusuf, bawa anakmu ke Mesir. Loh bayangkan Bapak Ibu, Yusuf
Ya inilah seorang pria. Dia harus bawa itu persembahan mas kemenyan mur. Dia harus bawa ini Maria. Dia harus bawa ini bayi Yesus pergi ke Mesir. Bebannya nambah lagi Bapak Ibu. Tuhan katanya kalau engkau yang bekerja, engkau yang bertindak, ada jalan. Tapi kok kenapa jalannya seperti ini? Apakah itu menyurutkan iman daripada Yusuf? Tidak. Sampai akhir. Dia tetap berkata, biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Biarlah prinsip firman Tuhan hari ini itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apa? Biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Aku mau dipakai sama Tuhan. Tenagaku, sumber dayaku, pikiranku. Belajar seperti anak-anak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin lihat anak-anak kecil ketika mereka ikut di dalam pelayanan bagi-bagi makanan. Mereka dengan semangat jam 6 pagi datang, bungkus kurma, bungkus makanan. Mereka enggak berpikir mereka tidur jam berapa semalam. Mereka enggak berpikir betapa capeknya mereka. Karena mereka melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Mereka excited, apa itu excited? Mereka antusias mengerjakannya. Hari ini Bapak Ibu ketika kita datang cari Tuhan. Dengan antusias, hari ini aku akan datang melayani Tuhan. Aku mau kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan itu. Apa yang dialami Maria. Apa yang dialami oleh Elisabeth. Apa yang dialami oleh Yusuf. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari tanamkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang semakin bertambah di dalam kehidupanku. Biar rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. Mau usianya sudah tua, mau masih muda, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat. Sampai akhir, aku tetap mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan pada malam hari ini jadi berkat buat kehidupan kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.